Seorang ninja perempuan sedang menjelaskan dokumen yang kini berada di tangannya. Dia berusia kira-kira 2 tahun lebih muda dari Sakura. Cara aku melihat dan mengerti isi data dari dokumen yang sedang dibagikan. Jumlah anak-anak yang mengalami guncangan fisik dan mental akibat perang telah berangsur mengalami penurunan. Sejak klinik ini diperkenalkan setahun, data menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Setelah Sakura menyatakan hal itu, ninja medis yang bertanggung jawab menjelaskan dokumen tersebut kemudian melanjutkan. Ya, ini benar-benar memuaskan. Dia mengangguk, pipinya yang kecil dan wajahnya terlihat memerah karena ketegangan dan rasa groginya. Sebagai gejala yang berkepanjangan, kemajuan tidak dapat diamati dengan penyuluhan melalui percakapan. Untuk kasus itu, kita akan berkolaborasi dengan departemen lainnya di dalam rumah sakit. Kita akan memastikan jika resep obat dan yang lainnya akan berguna untuk kesembuhan mereka. Itu akan menjadi masalah, benar kan? Selanjutnya kepada Sakura, Ino berucap terus terang. Sakura mengangguk, ya itu benar. Kemudian melanjutkannya, tetapi untuk mengkoordinasi dengan departemen-departemen lainnya, tolong agar kita bertindak dengan sangat hati-hati. Karena kesejahteraan pasien tidak akan ditingkatkan dengan hanya beberapa diskusi. Bukan pengobatan dengan obat. Pertama-tama dan dengan cermat mendengarkan cerita anak, karena disinilah tujuan awal pembangunan klinik perawatan kesehatan mental anak-anak ini. Itulah yang Sakura tambahkan pada diskusi itu. Sesudah itu mereka melanjutkan diskusi dan menjelaskan isi dari dokumen. Rapat itu berakhir ketika mereka mengkonfirmasikan rencana bersama untuk masa mendatang. Sakura dan Ino keluar dari ruang rapat yang berlokasi di dalam rumah sakit Konoha. Apa tadi gadis muda itu sedikit tegang dan grogi? Ino berbicara terus terang ketika berjalan di sepanjang koridor. Gadis muda yang menjelaskan data kepada kita. Dia masih harus membiasakan diri dengan situasi, benar kan? Tetapi mungkin bukan cuma itu, aku berpikir karena dia berada di depan Sakura Senpai. Dia bercita-cita untuk menjadi sepertimu. Apa maksudmu? Sakura bertanya pada Ino yang kemudian hanya direspon Ino dengan tawa setengah menggoda. Apakah kau tahu, jika menurut junior-junior, kau itu sangat populer. Walaupun kau adalah seorang ninja medis, tapi kau juga sangat kuat dalam pertempuran. Selain itu kau juga mampu bekerja dengan sangat rajin. Lebih dari itu, kau juga cantik. Karena alasan itu kau akan tumbuh bahkan menjadi lebih populer. Bahkan aku ingin kau membagikan keberuntunganmu. Ino menyatakan dengan tawanya. Hentikan itu, Sakura menanggapinya dengan senyuman masam. Setelah melakukan percakapan terang-terangan dengan sentuhan keakraban pertemanan, Ino mengubah arah pembicaraan, kembali pada pekerjaan. Tapi aku merasakan hal-hal akhirnya akan berjalan sesuai dengan rencana untuk klinik perawatan mental anak-anak, benar kan? Ya, itu benar. Sakura mengangguk. Dengan rumah sakit Konoha, Sakura telah menciptakan sebuah posisi di mana secara khusus dia bertanggung jawab terhadap perawatan mental anak-anak. Sakura mengusulkan ide tersebut kepada manajemen rumah sakit. Kira-kira 2 tahun yang lalu perang besar dunia shinobi keempat telah berakhir. Ketika, kira-kira separuh tahun telah berlalu. Ini adalah peperangan besar, di mana semua shinobi dari penjuru dunia bergabung di dalam sebuah aliansi untuk menghalangi kebangkitan Kaguya Otsutsuki. Dia adalah musuh dengan kekuatan tak terbatas. Seringkali, mereka akan terjatuh ke dalam keputusasaan. Meskipun demikian dengan Naruto sebagai inti dari aliansi shinobi, mereka tidak bisa hancur dan tidak bisa mengalah, mereka telah bertarung habis-habisan. Cita-cita Kaguya telah hancur. Semua orang merasa senang dengan datangnya sebuah perdamaian. Dunia telah terselamatkan. Sebelum pembangunan kembali dimulai, seperti halnya sebuah perang besar, mereka secara terus-menerus memperbaiki kerusakan tanah dan infrastruktur. Sebagai seorang ninja medis, Sakura juga mengobati sejumlah besar shinobi yang terluka. Ada banyak orang yang menderita luka besar, banyak orang mengunjungi perawatan kesehatannya. Akan tetapi semua ekspresi wajah pasiennya terlihat kalem dan tenang. Sejak perang telah usai, mungkin karena pengertian mereka dan mereka telah merasa aman. Sakura tiba-tiba berpikir, aku berpikir bagaimana yang dilakukan anak-anak. Dia berpikir tentang hal itu, sementara dia bersantai di rumah sakit. Sakura kebetulan melihat Kurenai yang memeluk bayinya. Sebagai seorang anak yang secara tidak langsung terlibat di dalam pertarungan, barangkali secara fisik mereka tidak tersakiti. Akan tetapi bagaimana dengan mentalnya? Sejak anak-anak tidak tahu kapan perang akan berakhir, hati mereka yang muda dan lembut, kemungkinan akan mengalami stres pada kondisi begini. Seperti yang anak-anak lihat,
jika negara dalam keadaan runtuh atau mengetahui kematian seseorang yang sangat dekat dengan mereka. Barangkali mereka akan menanggung luka besar di dalam hati dan pikirannya. Sakura mencoba memeriksa data pasien yang mengunjungi rumah sakit. Setelah perang besar, rupanya ada banyak anak yang datang dengan keluhan kesehatan fisik memprihatinkan yang tidak diketahui penyebabnya. Sakura berpikir jika itu hal yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak adalah harta karun bagi desa. Sandaime Hokage atau Hiruzen Sarutobi seringkali membicarakan hal itu. Bahkan semua shinobi senior secara umum mengetahuinya. Dan juga sejak saat itu mereka mengukir kata tersebut di dalam dada mereka. Mengapa tidak bisa menciptakan sebuah infrastruktur untuk perawatan mental anak-anak dan sebuah tempat unit spesial di bawah rumah sakit? Pertama-tama, Sakura mencoba mengkonsultasikannya dengan gurunya, Tsunade. Aku kira ini adalah hal yang hebat, kata Tsunade. Dengan kepemimpinanmu, cobalah untuk memajukannya, Sakura. Dengan sebuah dorongan dan dukungan dari gurunya, Sakura menyusun segala persiapannya. Sakura memerlukan personil-personil yang bisa dipercaya kemudian melatih mereka. Berkoordinasi dengan rumah sakit Konoha, dia perlu membangun sebuah pondasi. Dan kemudian bagaimana akan meminta mereka agar setuju dengan anggarannya, sehingga ada banyak hal yang harus dilakukan. Ini benar-benar tidak mungkin dikerjakan sendirian oleh Sakura. Rekan Sakura, Yamanaka Ino, mengajukan diri untuk membantunya. Selain itu, bukankah ini tempat serius tak terduga untuk berada di dalamnya? Karena ini adalah serangkulan untuk dibebani saja. Jika kau harus sakit karena stres, maka aku kasihan padamu. Dengan berkolaborasi dengan Ino, tahap persiapannya berakhir selama 6 bulan. Kemudian mereka bisa menjangkau dan memperkenalkan klinik perawatan kesehatan mental anak-anak. Mereka mulai untuk melihat hasilnya secara instan. Keefektifan dari klinik mereka terus-menerus berkembang. Itu semua berkat bantuanmu, Ino. Terima kasih, kalau kau akan memberiku bonus spesial, traktir aku sesuatu. Ino merespon dengan sindiran, dan Sakura tertawa lepas. Ketika mereka meninggalkan rumah sakit, Ino menawarkan ajakan pada Sakura, bagaimana kalau kita minum teh? Akan tetapi, Sakura melipat kedua tangannya secara bersamaan, kemudian merespon dengan jawaban, maaf. Jadi untuk hari ini ada banyak dokumen yang ingin aku susun lebih dahulu. Aku bermaksud untuk mengerjakannya hari ini. Aku mengerti, tetapi seperti yang Ino katakan, ada sedikit kekhawatiran yang tersirat pada raut mukanya. Mata itu sepertinya ingin menunjukkan suatu pesan. Jangan terlalu memaksakan dirimu, oke? Sakura pura-pura tidak melihat ekspresi Ino. Dia melambungkan tangannya seraya berkata, selamat tinggal. Dia kemudian berjalan sendirian pada jalanan yang terlihat sibuk. Walaupun ini masih terlalu sore, jalanan begitu padat oleh orang-orang. Salju-salju yang tertumpuk sedikit demi sedikit di desa telah meleleh. Musim dingin telah berganti menjadi musim semi. Bahkan orang-orang yang berjalan turun ke jalanan telah melepaskan mantel tebal mereka. Sakura-chan. Tiba-tiba dia mendengar suara dari arah belakang. Suara yang dia kenal dengan baik.